A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 163 sampai ayat 170. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami Allah mewahyukan kepadamu ya Muhammad, kama sebagaimana auhayna kami telah mewahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh, wan nabiyina dan semua para nabi, mim ba'di sesudahnya. Wa auhayna dan juga kami Allah telah mewahyukan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail kepada Nabi Ismail, wa Ishaq kepada Nabi Ishaq, wa Yakub kepada Nabi Yakub, wal asbati dan anak-anak cucu keturunan Nabi Yakub, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ayyuba dan Nabi Ayyub, wa Yunusa Nabi Yunus, wa Harun Nabi Harun, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud az-Zabura dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 163 An-Nisa ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diulang lagi nih ya, ini mengingatkan kembali bahwa ketika kita membaca ayat kami itu menunjukkan kepada Allah, bukan Allahnya banyak. Ini jangan salah paham ya, ini berulang kali saya sampaikan kemarin juga, yaitu kami nahnu dalam Al-Quran kalau ditujukan kepada Allah itu berarti li ta'zim, untuk memuliakan. Allah itu maha mulia begitu. Jadi bukan Allah itu banyak. Kalau kita kan bahasa Indonesia kami itu banyak, ya kan ya? Padahal bukan itu maksudnya, li ta'zim, untuk memuliakan bahwasanya Allah itu maha mulia. Jadi kami Allah itu. Jadi kami bukan Allah banyak, bukan. Ya Allah itu hanya satu. Lam ya apa? Qul huwallahu ahad. Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu? Al-Qur'anul Karim. Kama sebagaimana auhayna ila Nuhin, Allah juga memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Ya, kita tahu Nabi Nuh ini nabi yang diberikan ujian yang sangat berat, berdakwah puluhan tahun tapi umatnya hanya segelintir orang. Ya, segelintir orang Pak yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu akhirnya Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu besar. Ya, perahu kapal yang besar. Enggak sampai di situ, diuji lagi oleh Allah. Dikatakan gila apalah, perahunya diberakin, dikencingin macam-macam. Ya kan ya? Allah uji. Lalu setelah selesai Allah berikan kepada wahyu untuk menaiki kapal yang dibuatnya bersama orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebab otomatis orang yang kafir tidak ikut, ya, termasuk binatang yang jantan betina, semuanya ada tuh Pak. Semua binatang dimasukin. Jadi ada berapa lantai dalam kapal Nabi Nuh itu. Anehnya anaknya tidak mau. Ya, kata anaknya itu ketika diajak Nabi Nuh, saya tidak akan tenggelam. Saya bisa naik gunung nih tinggi. Karena dia kan kuat. Ya kalau sekarang mungkin orang yang suka main naik gunung tuh ya, apa namanya itu? Panjat pinang lah ya, panjat pinang. Bukan panjat tebing gitu ya. Sampai paling tinggi. Tetapi kan ternyata ya banjirnya Nabi Nuh itu terbesar di dunia. Ya, yaitu sampai gunung saja kelelep. Gunung aja kelelep saking besar banjirnya. Jadi kalau Bapak pernah nonton film apa itu 2012 ya?
Nah itu kan ya kata kiamat kan naik kapal ya, ujung-ujungnya naik kapal ya, kayak begitu lah kapal Nabi Nuh katanya. Allah Akbar. Nah nanti juga sama kiamat ya, banjirnya seperti Nabi Nuh. Nah sekarang sebesar-besarnya banjir tidak sebesar banjir Nabi Nuh, kecuali nanti akhir zaman. Ya Allah selamatkan. Emang gitu ya, Nabi Nuh alaihissalam. Wan nabiyina, dan juga nabi-nabi. Jadi semua nabi itu diwahyukan dengan sesuai dengan umatnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan lokasinya. Jadi beda-beda. Mimba di sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, siapa saja wa auhayna ila Ibrahim, kami Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Nabi yang disebut bapaknya para nabi. Nabi yang memiliki keistimewaan, karena Nabi Ibrahim ini ya diuji oleh Allah waktu masih mudanya. Ujiannya apa, Pak? Dia itu mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan, lihat apa matahari hilang, ini bukan Tuhan saya. Melihat bulan, hilang, ini bukan Tuhan saya. Jadi mencari Tuhan akhirnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapaknya, nah ini kalau Nabi Nuh anaknya, kalau Nabi Ibrahim bapaknya yang bikin patung yang disembah. Patung yang disembah oleh Namrus. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, lalu ditaruh kampaknya ke yang paling besar patungnya. Lalu sidang, siapa nih yang menghancurkan patung-patung? Ya, ternyata nggak ada yang ngaku, ada yang ngomong, yang memfitnah, yang benar. Itu tuh ada anak Buddha tuh, anak Buddha ditangkaplah oleh pas pampresnya Namrus, ditangkap, disidang, lalu dia ngomong ke Nabi Ibrahim, belum Nabi ya. Namrus, ente lihat nggak kampaknya di mana tuh? Dipegang siapa? Itu patung yang gede. Nah tanya tuh dia, pasti dia yang tuh yang jatuh. Gitu. Apa jawaban Namrus? Ibrahim, gimana mungkin ini makhluk patung bisa menghancurkan anak-anaknya kecil-kecil? Nggak mungkin. Jawab lagi apa? Ya dialognya Nabi Ibrahim. Itu kan ente tahu. Tahu, antum semua tahu. Nggak bisa bergerak, kenapa ente sembah? Nggak bisa memberikan manfaat, kenapa ente sembah? Nggak bisa memberikan mudarat, kenapa ente ibadah kepadanya? Nah, ya kan? Oh, begitu ya. Ada yang sadar, ada yang dengar rakyatnya. Tapi semuanya umumnya karena takut dengan raja, ya akhirnya dihukumlah, dibakar hidup-hidup oleh Namrus, ya, dengan api yang sangat besar. Semua makhluk Allah ingin membantu Nabi Ibrahim dengan macam-macam. Saya, hai Ibrahim, akan membantu dengan kekuatan saya nih, angin bisa menghilangkan api. No way, tidak. Lalu jin ingin menurunkan hujan, tidak. Siapa lagi? Malaikat juga. Saya akan membantu, hai kamu Nabi Ibrahim, kamu tidak akan celaka dengan api. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahi. Cukuplah Allah yang menolong, yang melindungi. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Dia hanya pasrah kepada Allah, tawakal, apa yang terjadi. Allah langsung ngomong kepada makhluk yang namanya api. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Coba dari api yang membakar tubuhnya. Ini doa kalau kita punya anak, cucu, keponakan, istri lagi sakit panas. Baca ayat ini. Ya, meriang, demam, apalagi musim hujan begini nih. Baca Pak, yakin ini ayat Allah, ini mujizat. Taruh di air putih, kita baca. Ya, pertama baca Al-Fatihah dulu ya, kita tujukan namanya, binnya. Misalnya bin siapa? Anaknya ini. Kita bacakan ayat ini. Ya narukuni bardaw wa salaman. Api panas, dinginkah sebagaimana engkau ya Allah mendinginkan api yang bakar tubuh Nabi Ibrahim. Begitu juga ya Allah, dinginkan
sehatkan anak hamba, cucu hamba, istri hamba. Semuanya yang sakit baca ayat ini. Insya Allah yakin pasti Allah sembuhkan. Belum sembuh juga, ya ada caranya, ikhtiar, minum kelapa hijau. Belum sembuh juga, baru terpaksa ke dokter. Ya mungkin ada yang penyebab lain ya. Ini yang tahu dokter. Tapi kita harus ikhtiar begitu Pak. Ikhtiar terus, doa, tawakal pada Allah. Nah itu Nabi Ibrahim. Lalu yang berikutnya Nabi Ismail. Nabi Ismail ini anak dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar. Wa Ishaq, Nabi Ishaq anak dari Nabi Ibrahim juga, istrinya dari Sarah. Tuh. Jadi kalau pengen punya anak Nabi, ya, pengen anaknya Nabi, istrinya 2. Itu Nabi Ibrahim ya. Tetapi Nabi Sulaiman, Pak, nanti Nabi Sulaiman itu istrinya bukan 2, 1000 istrinya. Bayangin Pak. Pikir ya, kalau istrinya 1000 itu berapa kali sehari? Subhanallah. Ya, makanya kekuatannya luar biasa Nabi Sulaiman itu ya. Nah, Nabi Ibrahim istrinya 2. Awalnya kenapa bisa istri 2? Awalnya punya istri 1 namanya Sarah. Sarah nggak punya anak, udah lama, udah aki-aki, udah baki lah, udah tua, udah 70 tahun. Lalu akhirnya memaksa, Bang, abang ini kan pengen punya anak, saya ini kayaknya nggak mungkin lah punya anak, abang kawin lagi dah. Dipaksa akhirnya mau. Makanya kalau bapak pengen kawin lagi, tunggu istri memaksa bapak kawin lagi. Akhirnya terpaksa tuh kawin lagi dengan siapa? Pilihannya. Bukan pilihan Nabi Ibrahim, Pak. Pilihan siapa? Pilihan Siti Sarah. Siapa itu? Pembantunya. Hajar itu pembantu. Jadi pilihlah Hajar. Ya, Hajar itu pembantunya. Istilahnya apa? Kalau sekarang tuh budaknya. Ya, budaknya dipilih. Akhirnya mau Nabi Ibrahim. Nah, nikah, hamil. Ketika Siti Hajar hamil, Sarah juga hamil. Sama-sama hamil. Melahirkan dari Sarah Ishak, dari Hajar Ismail. Nggak mau cemburu kan? Disuruhlah sama Siti Sarah, Bang, kalau begini kan kita nggak enak nih, cemburu pasti kan? Disuruhlah hijrah, jangan di sini, jangan di Palestina, di Mekah dari sana, di tempat yang tandus. Siti Hajar dibawa oleh Ibrahim dan juga perintah Allah ke bawa ke Mekah. Supaya jangan cemburu kan, dibawa ke Mekah itu bukan kayak sekarang Pak. Padang pasir nggak ada makhluk satupun, nggak ada makhluk satupun. Siti Hajar dengan bayi masih kecil. Kemudian Ibrahim juga khawatir kan, bayangin di padang pasir berduaan gak ada makhluk lain, nggak ada air, ya kan? Tapi nanya dulu Siti Hajar, abang, ini benar, nih saya tinggal di sini berduaan, iya. Lalu bagaimana nanti? Allah yang menjagamu, karena Allah perintahkan, saya laksanakan. Ini perintah Allah. Oh iya, laksanakanlah, berduaanlah. Lama-lama air susunya Hajar itu habis Pak. Ya namanya udah lama netein habis kan. Kadang nggak ada minuman habis, pembekalan habis. Siti Hajar akhirnya kadang lari, kadang jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Rabbi fir warham wa taqarrab. Itu yang dilakukan jamaah haji. Yang dilakukan jamaah umroh. Makanya kadang jalan, kadang lari. Lihat di sana ada air, balik lagi. Lah suruh ada air, sampai 7 kali. Ketika 7 kali itulah anaknya bayi namanya Ismail, dari kakinya itu keluar air. Makin hari makin banyak, kelep anaknya, diambil anaknya. Apa kata Hajar? Zamzami, kumpul air itu dikumpulkan. Makin hari makin banyak, sampai kiamat tidak pernah habis. Air apa? Zamzam. Itu Pak, sejarah Zamzam. Seandainya Siti Hajar tidak tawakal kepada Allah, lalu tidak ikhtiar, jalan, lari, tidak ikhtiar, sa'i itu kan bergerak nggak dapat air. Makanya ini santri harus bergerak terus, full 24 jam bergerak, maka dia akan mendapatkan air. Air apa itu? Ilmu manfaat, keberkahan. Kita juga harus berusaha terus Pak, berusaha terus. Seperti saya bingung nih, zikir akbar ini yang tausiah kan dari orang jauh.
dari Yaman, nggak punya duit sepeser pun, doa sama Allah. Lalu saya umumkan kemarin, Bapak jamaah insya Allah zikir akbar di Gandaria bersama Syekh Al-Fattah. Ya, selesai tausiah ada yang bisikin, Ustadz, saya akan ngasih Ustadz jangan pikirin, mudah-mudahan. Lah, kok barang saya nggak ngomong, cuma ngomong begitu doang. Alhamdulillah, ada yang bayarin. Alhamdulillah. Ya kan kita ngodong orang luar kan tiketnya aja berapa pulang pergi Indonesia, Yaman. Ya belum ya ini kan, bayangin tuh. Makanya kalau Bapak besok nggak hadir rugi. Dari Yaman aja hadir, maka dari tetangga deket banget nggak hadir. Rugi hadir ya Pak ya. Hari Ahad besok zikir akbar bersama Syekh Al-Fattah ya Muhammad An-Naji dari Hadramaut Yaman. Nanti penterjemahnya Habib Said. Ngobrol ya kan. Ya bayar dia. Ismail tuh. Kemudian Ishak. Nah, siapa Ishak ini? Ishak ini anak dari Sarah. Dia ini juga memiliki keistimewaan. Ganteng, tampan, gagah. Ya ini, karena istrinya cantik. Itu Sarahnya cantik kan luar biasa. Jadi istri yang paling cantik itu Sarah. Makanya Nabi Ibrahim memilihnya. Sarah ini kan keturunan darah biru. Wah, darah biru itu kalau sekarang itu ya apa ya? Ya orang keraton lah, kerajaan lah. Ya. Sedangkan Ismail kan keturunan budak. Inilah yang menyebabkan nih ya sejarahnya. Kenapa orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena bukan keturunan Ishak. Seandainya keturunan Ishak, dari Ishak mungkin orang Yahudi ngakui. Weh, dia mah keturunan budak, keturunan Hajar, bukan keturunan Sarah. Sarah itu kan orang hebat, keturunan darah biru gitu kan. Itulah penyebabnya, di antaranya penyebabnya. Dengki sebenarnya. Orang Yahudi nggak mengakui kan Ishak. Nah, Ishak ini nanti punya anak namanya Yakub. Makanya wa Yakub tuh Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub itu Pak, nabi yang punya anaknya banyak. Di antara anaknya ada nabi namanya Yusuf. Yusuf itu sangat disayanginya. Nah, kakak-kakaknya dengki nih, abang-abangnya dengki ini, air diceblosin di sumur Yusuf ini. Diceblosin di sumur, lalu ya dianggap mati kan, pura-pura tuh pakaiannya diboro-borin apa? Kambing darah. Maaf, nangis tuh kakak-kakaknya. Maaf ayah, ya Yusuf ini dimakan serigala, saya tidak mampu menjaganya. Padahal bohong, sandiwara, ya. Padahal diceborin di sumur. Diangkatlah oleh orang yang setiap orang kan pada datang kan, namanya sumur itu kan dibutuhkan di padang pasir kan. Diambil, ketika kaget kok ada anak ganteng nih, dijual di pasar. Wow, laris manis karena orangnya kelihatan ganteng, tampan, ya masih kecil aja ganteng tampan. Dijual dari semua. Akhirnya sampai ke berita ada seorang yang gagah, yang ganteng, yang dijual di pasar. Harganya makin naik. Jadi masih budak Pak. Jadi jual beli manusia budak. Akhirnya dibelilah oleh rajanya, namanya Raja Aziz namanya, Raja Aziz, Abdul Aziz ya. Nah, Aziz raja. Nah, kemudian dibeli oleh dia, jadilah pembantu di kerajaan Mesir dengan harga yang mahal sebenarnya. Jadi pembantu, jadi kan. Nah, Siti Zulaikha melihat ini kok ganteng amat, makin hari makin gagah. Wah, masya Allah. Digoda lah. Yusuf berduaan di kamar karena suaminya lagi ya biasalah namanya raja kan, lagi ke negara tetangga. Digoda berduaan dengan pakaian yang sangat tipis, ya kan? Dirayu lah. Yang rayu siapa? Zulaikha, tante Zulaikha. Dirayu. Ya, Yusuf, kesini Yusuf, ya, nangkring nih ya. Nah, Yusuf pengen, tapi Allah, cintanya kepada Allah, takut kepada neraka, dia diperlihatkan Allah. Nah, inilah, dia tidak mau tergoda oleh Zulaikha yang cantik. Bayangin yang ngerayu permaisuri, cantik, ya kan ya, kaya. Nabi Yusuf budak, Yusuf tuh budak, pembantu, nggak mau. Dia keluar, akhirnya pakaiannya disobek. Namanya keluar kan, pakaian disobek, yang depan atau belakang? Belakang. Kalau depan berarti yang memperkosa Yusuf, yang pengen. Tapi di belakang yang memperkosa siapa? Zulaikha dipaksa. Kira-kira nih Bapak sanggup ya Pak? Digoda, cantik,
kaya, hebat, bukan? Ya, berduaan di kamar, nggak ada orang lain. Gimana Pak? Jangankan Bapak, Ustadz juga bingung ini bikin begini. Ya Allah, Ustadz juga begini. Waduh, kalau duit masih anu lah, masih pegang uang miliaran, triliunan kita masih sanggup. Tapi kalau perempuan cantik, pakaiannya seksi, berduaan, waduh berat Pak, berat ini. Ujian paling berat kan begitu laki-laki mah. Coba dah. Ya, Pak Umi gimana? Gimana? Ya langsung, wah kesempanan ini. Dobrak langsung, subhan Nabi Yusuf. Kemudian yang berikutnya, ya, makanya Asbati di sini di ayat ini disebutin Asbat itu cucunya, anak cucunya Nabi Yakub punya Nabi Yusuf. Wa Isa, Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi yang tidak punya ayah karena dia dilahirkan oleh wanita yang namanya siapa? Maria, wanita suci yang tidak pernah tersentuh, tidak pernah tersentuh oleh siapa? Oleh jangankan manusia, jin aja nggak pernah menyentuhnya. Saking sucinya nih wanita. Makanya Isa putra Maria. Ini yang menyebabkan orang Nasrani, orang Kristen menganggap Isa itu anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Karena dia tidak punya ayah. Maka ayahnya Tuhan. Tuhan Bapa namanya. Begitu kan ya. Makanya Allah itu punya anak. Namanya Yesus. Isa itu Yesus. Maryam itu Bunda Maria. Jadi 3 dalam 1. Jadi Tuhan Kristen ada 3. Trinitas namanya. 3 dalam 1. 1 dalam 3. Mana aja matematika 3 itu 1, 1 3. Ya nggak mungkin kan. Ya 1 ya 1. Ya 3 ya 3. Jadi nggak mungkin. Itulah orang akidahnya umat Nasrani, umat Kristen. Sampai hari ini paling banyak di dunia umat Nasrani Pak. Paling banyak di dunia jumlahnya. Cuma jamaah gerejanya, jemaatnya paling banyak ya nggak ada, paling pas Natal doang, ya kan? Makanya gereja-gereja di Eropa banyak yang dijual, oleh siapa? Kalau orang Islam yang kaya tuh seperti Aagib itu membeli gereja di Australia, makanya punya pesantren Darut Tauhid di Australia, di Perth, ya. Kemudian di Amerika juga ada, ya banyak di Eropa itu, di Jerman itu banyak gereja jadi masjid, luarnya kayak gereja, dalamnya masjid. Dibeli umat Islam yang kaya. Makanya Bapak kaya Pak. Kalau kaya gereja beli jadi masjid. Gitu. Orang kaya yang beriman begitu tuh. Gereja jadi masjid. Karena nggak ada orangnya. Bayangin kalau kita salat Jumat masih mending kan, masih banyak. Ini nggak ada. Yang ada paling aki-aki doang, anak muda yang ngapain ke gereja. Malah banyak orang-orang Amerika sekarang ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Nggak percaya dengan apa itu. Orang-orang yang pendeta-pendeta berdakwah Yesus gitu tuh langsung diusir. Nah, itulah maka sekarang jumlah umat Islam di seluruh dunia makin hari makin banyak. Apalagi peristiwa Palestina ini kan. Orang tahu kan? Banyak sekarang orang Amerika, orang Eropa, Australia banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah hikmahnya. Nah, Nabi Isa. Yang berikutnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini nabi yang terkenal dengan sabarnya. Sabaran ini puncaknya sabar itu Nabi Ayub. Berpuluh-puluh tahun dia sakit, tapi dia, nah ini nih, bukan sabar dia, syukur dalam kesabaran. Hebatnya Nabi Ayub. Nabi sampai setan pun bingung menggodanya. Ente Ayub itu badan udah tinggal kulit sama tulang, ya kan? Udah semuanya belatung di seluruh tubuhmu. Kemudian istri meninggalkanmu, anak meninggal, harta habis, kamu nggak punya apa-apa. Kok kamu masih menyembah Allah? Hei iblis, laknatullah alaih. Allah memberikan nikmat lebih banyak daripada memberikan saya sakit. Allah memberikan saya sehat lebih lama. Allah memberikan saya kaya lebih lama dibandingkan saya miskin. Ini nggak ada apa-apanya. Seperti nanti kalau di akhirat diajab dalam kubur, diajab di sisi neraka. Tuh kan Nabi Ayub tuh luar biasa. Sabarnya luar biasa. Ya, tapi akhirnya Allah sembuhkan dengan air, dari telapak kakinya keluar air. Nah, itu diantaranya. Ya, di Yunus, Nabi Yunus ini nabi yang ngambek dakwah awalnya. Ya, ngambek dakwah karena umatnya sedikit. Lalu akhirnya dia diuji oleh Allah. Dia kan namanya ngambek, dia pengen pindah ke kota yang lain. Naik kapal laut. Kapal laut akhirnya dilemparkan ke laut. Lemparkan ke laut. Ya, lemparkan ke laut, ada ikan yang gede. Mungkin semacam ikan paus. Dimakan Nabi Yunus. Ya, akhirnya
istighfar, minta ampun kepada Allah. Dengan istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku ini orang yang zalim. Setelah doa istighfar Nabi Yunus, itu ikan ke pantai. Dikeluarkan, langsung Nabi Yunus bisa keluar. Ya Allah, karena istighfar. Makanya kalau Bapak punya masalah berat, masalah apapun, istighfar Nabi Yunus. Pasti Allah berikan jalan keluar, seperti ikan malah membawa ke pantai dengan selamat Nabi Yunus. Seandainya dalam Al-Quran nanti ada dalam surah Al-Qasas, nanti kita bahas di Qalbun Salim, ya kan? Jadi kalau Bapak pengen ngaji setiap hari, gampang Pak. Senin di Qalbun Salim, Selasa di Nurul Jihad, Rabu di Qalbun Salim, Kamis di Gadaria, Jumat di sini. Jadi setiap hari ngaji terus kan? Iya kan? Ya Alhamdulillah. Ya Pak ya. Kalau ini kan cuma seminggu sekali. Qalbun Salim kan setiap hari. Dua kali dalam sehari, seminggu. Nah itu Nabi Yunus berdoa seperti itu. Jadi kalau Anda punya masalah berat, doa itu. Pendek, ringkas. Tapi masukkan ke hati Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Yakin pasti Allah berikan jalan keluar. Seperti Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Harun, siapa Nabi Harun? Ini asisten pribadinya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa ada punya asisten pribadi? Karena Nabi Musa ini ngomongnya cadel. Tahu ngomong cadel Pak? Ngomong cadel itu pelok gitu ya. Ada yang nanya, gimana orang tuamu? Nah, orang pelok jawab, meninggal, innalillahi, meninggal, innalillahi, padahal mendingan. Cuma orang cadel ngomongnya begitu. Makanya orang cadel Pak, nggak boleh jadi imam. Kalau masih ada orang yang bacanya bagus, biasa, nggak boleh jadi imam. Nanti alhamdulillah, repot. Nah, Nabi Musa itu cadel. Makanya doanya apa? Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cuma namanya cadel, tetap ngomongnya nggak dipahami oleh Firaun. Punya asisten namanya Nabi Harun. Nabi Harun lah sebagai jubir kalau sekarang ya, juru bicaranya Nabi Musa. Dia yang menjelaskannya tuh Nabi Harun ya. Kemudian Nabi Sulaiman, tadi sudah jelasin. Nabi Sulaiman ini raja, nabi yang raja. Raja yang luar biasa Pak, gagah sekali. Raja sampai istri pun 1000 dalam riwayatnya. 1000 istrinya. Itu rajanya, dia punya pasukannya bukan manusia aja. Ada jin, ada siapa lagi? Ada makhluk lain. Semua makhluk Allah itu bisa ngomong dia dengan namanya jin, dengan namanya binatang. Bahkan semut pun bisa ngomong. Seperti makoli itu. Enggak, dia mau nggak bisa, dia mau Pak. Beda dengan Nabi Sulaiman. Itu mah Zul ala Zamzam wa tu'rab. Kalau pengen terkenal, kencingi air Zam-Zam. Pengen terkenal nih. Ini saya kan punya Facebook, punya YouTube, punya Instagram, punya TikTok, pengen terkenal. Bikin yang aneh-aneh Pak, pasti terkenal. Ya kan? Ya itulah pengen terkenal. Tapi terkenal apanya? Jeleknya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah. Nah, Nabi Sulaiman ini bisa ngomong. Kekuatannya luar biasa. Ya, tetapi dia meninggalnya juga aneh meninggal Pak. Meninggalnya itu ketahuannya itu setelah kayunya itu dimakan rayap. Lalu udah meninggal dia. Jadi meninggal dalam keadaan duduk di singgasananya. Dimakan rayap kayunya, udah meninggal ternyata orangnya. Meninggal dalam keadaan duduk di singgasananya. Wa ataina Dauda, kemudian Nabi Daud. Nabi Daud ini dikaruniakan kitab Zabur. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud nih. Nabi Daud juga memiliki kekuatan. Di antara kekuatannya, besi itu bisa bisa dibentuk oleh tangannya sendiri Pak. Orang nggak pakai macam-macam. Misalnya nih, pengen bikin pedang, besi digede, dirapiin sama dia sama tangannya bisa. Ya, misal bikin golok, gampang dengan tangannya. Kekuatannya luar biasa Nabi Daud. Nabi itu kecil Pak. Kalau orang namanya David ya, orang Yahudi namanya David, Nabi David. Nah, Nabi Daud ini suaranya merdu. Saking merdunya kalau dia ngaji, kalau kita ngaji lah ya, itu burung pun yang lagi terbang
Berhenti dia, turun dengerin apa suaranya Nabi Daud ketika ngaji kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Nah inilah wa rasulan qasasnahu, dan rasul-rasul kami telah mengkisahkan mereka alaika kepadamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nggak tahu Pak, kecuali Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Makanya ada surah Al-Qasas, kisah-kisah ya. Nih di Qalbun Salim ya, surah Al-Qasas nih besok Rabu ya, Qasas. Kepadamu Muhammad min qablu dari sebelumnya, wa rasulan dan rasul-rasul lam taksusum alaika yang belum kami kisahkan atasmu. Jadi ada yang dikisahkan Allah, ada yang belum dikisahkan Allah, saking banyaknya nabi-nabi itu ya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan sebenarnya jumlah nabi itu berapa Pak? Yaitu 114.000 nabi. Oh, banyak kan ya? 114.000 nabi. Itu dalam sebuah riwayat. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Kenapa 25? Karena dalam Al-Quran hanya 25. Karena di sini kalimatnya itu ada yang dikisahkan qasasnahum, ada yang lam naqsusum alaika, ada yang tidak dikisahkan oleh Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya nabi itu. Ya, seperti siapa misalnya nih, dalam Al-Quran kan ada kita Allah menyebut Luqman. Luqman itu siapa? Dia bukan rasul, bukan nabi kan, tapi bisa jadi nabi. Maryam bukan rasul kan, tapi bisa jadi nabi. Ya, siapa lagi? Ali Imran itu ya sama kan, tidak disebutkan sebagai rasul ya, tapi bisa jadi ya nabi. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena memang jumlahnya banyak banget, 114.000 nabi. Ya, nanti di akhir zaman ya mujahid yang mendampingi Nabi Isa itu ada sesuai dengan jumlah nabi, ada 114.000. Mujahid ya yang istilahnya pas pampresnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nanti turun Pak ketika kiamat. Kapannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau udah Nabi Isa turun, udah sebentar lagi kiamat. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Ya nggak ngalamin kan? Kalau ngalamin, ya nggak tahu juga. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah kalam berbicara dengan Nabi Musa. Nah ya, berbicara dengan Nabi Musa. Apa maksudnya berbicara? Ketika itu Nabi Musa kan ingin ngomong kepada Allah, ingin langsung berbicara dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ya kan itu gunung sampai meletus, ya kan? Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Lamma kallamallahu Musa kana yubsiru dabiban namli ala safa fil lailati zulmah. Tatkala Nabi Musa diajak ngomong oleh Allah, ia dapat melihat gerakan semut di atas bukit Sofa di malam yang gelap. Ini cuma ngomong doang Pak, enggak zat ya enggak. Jadi ngomong doang. Jadi Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana ala Musa yauma kallama, Rasulullah bersabda, Nabi Musa ketika diajak bicara memakai jubah dari bulu, baju dari bulu, celana dari bulu. Sepasang tompah dari kulit keledai yang tidak disembelih. Itu saking ininya. Saking ingin bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis-hadis diceritakan bagaimana Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 165. Rusulan mubasyirina, telah kami utus rasul-rasul mubasyirina sebagai pembawa kabar gembira. Jadi Nabi dan Rasul ini tugasnya adalah menyampaikan siapa yang tak menyembah Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan ridhonya, surganya. Wa munziri, dan juga memberikan peringatan siapa yang membangkang, siapa yang maksiat, Allah berikan murkanya dan nerakanya. Itulah Nabi dan Rasul itu berdakwanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Li'an la yakuna linnas, agar tidak menjadi bagi manusia Allah atas Allah hujjatun, alasan ba'da Rasul, setelah diutusnya Rasul-Rasul. Jadi nanti ketika kita di padang mahsyar Pak, jadi kan kita kan semuanya itu dikumpulkan dalam satu tempat, lalu diminta oleh Allah, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Apa alasannya? Nggak datang Nabi, nggak ada Rasul.
Makanya Nabi Rasul itu menyampaikan, saya saksi, ya Allah, ini umat saya. Dia tidak menyembah Allah karena sombongnya. Begitu. Ini umat Nabi Musa, ini umat Nabi Isa, ini umat Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tuh, jadi Nabi Rasul itu sebagai saksi karena dia sudah berdakwah kepada umatnya. Ya, bukan salah nabinya, yang salah siapanya? Umatnya yang tidak menyembah Allah. Makanya nggak ada alasan bagi manusia untuk alasan tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena memang udah diutus oleh Allah. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah maha gagah tapi juga maha bijaksana. Gagah itu perkasa. Orang yang maksiat neraka, orang yang taat surga. Hakima dengan seadil-adilnya, maha bijaksana. 166. Lakin Allah yashhadu, akan tetapi Allah bersaksi, bima anzala ilaika, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu ya Muhammad, Al-Quran. Anzalahu, Allah menurunkan Al-Quran, biilmihi, dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan Allah. Ya, wal malaikatu, dan para malaikat, yashadun, mereka pun bersaksi, wa kana billahi, dan cukuplah Allah syahida, sebagai saksi. Di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ayat ini ditujukan bahwa Nabi Muhammad itu benar sebagai nabi. Karena orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Apalagi orang musyrik, Quraisy, syirik, ya, orang-orang yang menyentuhkan Allah, yang menyembah patung, tidak mengakui. Maka Allah jelaskan bahwa Allah lah yang bersaksi, maka ya, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang telah Allah turunkan kitab Al-Quran, ya kan? Kitab Al-Quran bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dengan ilmunya memperlihatkan kepada seluruh makhluknya bahwa Al-Quran ini mengandung hidayah, keterangan, ya, furqan, pembeda, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini yang diridhoi Allah, ini yang dibenci oleh Allah, jelas secara Al-Quran ini, ya kan? Tapi orang-orang pada tidak percaya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad nabi yang terakhir, ya, dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna, tidak ada kitab kecuali Al-Quran. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Nanti di padang mahsyar Allah lah menjadi saksi, ya kan? Allah menjadi saksi, kita ini beriman atau munafik atau kafir, Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. 167. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Qad dallu, sungguh mereka telah sesat, dolalam ba'ida, dengan sesat yang jauh, sesat-sesatnya. Siapa ini? Orang-orang kafir. Orang kafir itu semua orang kafir. Kita harus yakini, Pak, siapapun dia, tapi jangan depan orang yang ngomong begitu, jangan. Semua orang kafir, Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, Sinto, Zoroaster, agama-agama kepercayaan, ya, kejawen, semua agama-agama selain Islam itu, ya, adalah wasaddu an sabilillah, ya, dan mereka menghalangi dari Allah. Orang kafir udah kafir lagi menghalangi dari Allah, maka mereka dallu dolalam ba'ida, sesat sesat-sesatnya. Jadi sesat yang paling jauh apa? Paling jauh, saking sesat-sesatnya orang-orang kafir itu. Makanya kita hati-hati dengan orang kafir, Pak. Ya, boleh menjadi bertetangga, tapi jangan jadi sahabat. Sahabat kita adalah orang-orang mukmin, karena orang kafir tidak bisa memberikan hidayah kecuali dia masuk Islam, kecuali dia kembali kepada Islam, barulah dia mendapatkan petunjuk Allah. Innal ladzina kafaru, ya, dua kali nih Allah katakan, 168. Sesungguhnya orang-orang kafir, wa zalamu, dan mereka zalim.
Mereka zolim. Zolim kepada siapa? Udah kafir zolim lagi. Ya, ayat ini ditujukan orang-orang kafir seperti siapa? Seperti Bani Israel. Saking zolimnya mereka membunuh para nabi, membunuh para rasul. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu mau dibunuh kan, disalibkan. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Ya. Wa zalamu ini betul zolim. Zolim di antara zolim itu zolim membunuh para nabi. Lam yakunillahu, tidak ada Allah, tidak akanlah ada Allah liyaghfir lahum, memberikan ampunan buat mereka. Orang yang kafir, zolim, Allah tidak akan mengampuni. Karena zolimnya udah keterlaluan. Seperti Israel nih, udah zolim, udah kafir, zolim lagi. Kalau hanya kafir, ada kemungkinan dia masuk Islam. Tapi kalau sudah kafir, zolim lagi, ini udah susah dah. Ya, diantaranya mereka membunuh, ya kan, bayi dibunuh. Apa salahnya? Kalau perang nih, perang, tentara membunuh tentara, itu fair namanya perang. Petinju lawan petinju, fair. Ini mah tentara lawan bocah, lawan emak-emak, lawan bayi. Ini bukan fair namanya genosid, pembunuhan. Itulah zolim namanya, zalamu. Misalnya tentara mati karena perang, ya namanya kalau nggak mati ya namanya ya harus siap mati kan, namanya tentara perang ya. Ya tentara sama tentara. Ini mah tentara lewat bayi, bocah, anak-anak. Nah, ini udah keterlaluan. Dalam hukum perang manapun internasional nggak boleh kan. Nggak boleh, zolim juga keterlaluan. Terlaluan ya Allah. Di rumah sakit dibom juga. Rumah sakit orang sakit ya, masih dibom juga. Di sekolah anak-anak dibom juga. Astagfirullahaladzim. Makanya kita ini punya masalah nih, berat nih. Kita mah nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan orang Palestina. Ya Pak ya. Ya bayangin kalau misalnya yang dibunuh itu istri kita, anak kita, cucu kita, gimana rasanya Pak? Ya Allah, ya Rabbal. Masya Allah. Makanya setiap sholat subuh kita doa kunut nazilah. Maka kalau pengen sih memang setiap 5 waktu kita kunut ya. Kayak di Az-Zikra itu setiap 5 kali sholat kunut terus. Kunut nazilah. Habis Johor, Asar, Maghrib, bisa subuh. Jadi 5 kali kunut Pak. Coba sekali-kali Bapak sholat kunut. Sholat 5 waktu di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor. Kunut terus itu 5 waktu. Ya, kunut apa? Kunut nazilah. Mendoakan orang-orang yang zolim. Ya, orang-orang yang teraniaya di Palestina. Ya, Allah tidak akan mengampuni itu. Udah kafir, sulit dah. Zolim ini. Liyaghfir lahum wala liyahdihum thariqa, dan Allah tidak akan berikan hidayah tuh, tidak akan berikan petunjuk orang yang begini itu. Orang yang sudah kafir, zolim, tidak akan berikan hidayah. Maka kafir itu ada 2 makanya. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir zimmi, kafir yang bersahabat dengan kita. Ini kemungkinan dapat hidayahnya ada. Bisa masuk Islam dia. Banyak yang masuk Islam. Kafir zimmi. Kalau kafir harbi, kafir yang ngajak perang. Nah itu Israel lah. Dia jahat dia, zolim dia. Nah ini sulit nih. Allah mengampuninya, sulit mendapatkan hidayah. Sulit masuk Islam. Kita kan nggak pernah orang Israel masuk Islam kan. Nggak pernah kan ya. Nggak pernah dengar kita kan. Karena zolim udah jahat banget ya. Ya kan tuh. Laki-laki perempuan sama aja Pak. Ya Allah. Saya semalam melihat video penjara Palestina, ya Allah, nggak tega Pak ngeliatin Pak. Bayangkan 9.000 lebih ya warga Palestina di penjara, ya tanpa sidang. Ya Allah, kesian Pak. Disetrum, dikasih makanan babi, dikasih, aduh, zolimnya jahat banget, Masya Allah. Nggak tega ada ngeliatinnya. Ada videonya tuh tersebar luas tuh ya, video penjara orang-orang Palestina. Ya Allah, kita mah cuma bicara doa doang. Bisa doa doang. Ya Allah. Kemudian illa thariqa jahannam. Kecuali kata Allah jalannya menuju jahannam. Jelas nih ayat ini. Orang-orang kafir yang zalim neraka jahannam. Khalidna fi abada, dan mereka selama-lamanya di neraka. Contohnya nih Pak ya. Ini orang Palestina meninggal. Itu Pak, wangi semuanya, mayat-mayatnya wangi. Dan itu terbukti. Ada kan orang Indonesia kan memvideokan tuh mayat-mayat yang meninggal, bukan dia nggak pakai minyak wangi, dipegang tuh wangi semua, dipegang wangi. Itulah suhada, udah surga. Nah, tapi kalau orang-orang Israel
Oh, baunya luar biasa busuk, sampai pakai masker tebal pun itu masih tercium baunya. Padahal baru tadi mati. Itu jelas neraka jahanam ya kan. Nah, wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan demikian itu Allah sangat mudah bagi Allah untuk memasukkan orang-orang kafir yang zalim ke dalam neraka jahanam. Terakhir ayat 170. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi, dengan hak, dengan membawa yang hak. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa'aminu, maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Khairal lakum, dan itu lebih baik buat kalian. Wa in takfuru, jika kalian kafir, ingkar kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, kepada Al-Quran, fa inna lillahi, maka sesungguhnya milik Allah lah, ma fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini menegaskan kepada kita, ditujukan kepada semua manusia. Hai manusia, namanya manusia itu yang beriman, yang kafir, yang munafik, yang zalim. Wahai manusia, wahai manusia, telah datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW dengan hak, dengan membawa Al-Quran yang hak dari Allah. Berimanlah, berimanlah kepada Allah. Mir rabbikum, ya Tuhan kalian. Khairal lakum, itu lebih baik buat kalian. Khairal lakum. Wa in takfuru, jika kalian ingkar, sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah tidak berkurang kekuasaannya. Ya, nih semua orang ini seluruh dunia kafir semua, Allah nggak rugi, nggak berkurang kekuasaannya. Semua orang beriman pada Allah, Allah nggak untung. Ya, tidak memberikan keuntungan. Yang rugi, yang untung itu buat siapa? Buat kita makhluknya. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan